warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope student are fine. Baik teman-teman, bertemu kembali bersama Ustazah Elti dalam mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 2, yaitu mengenai kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Teman-teman, silahkan angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, silahkan menyaksikan video pembelajaran hari ini ya. Baik teman-teman, boleh dibuka buku paketnya halaman 32 ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena yang pertama, dibentuk dengan cara yang istimewa. Yang kedua, dianggap sesuatu yang luhur. Yang ketiga, berisi cita-cita bangsa dan dasar organisasi negara. Yang keempat, berisi garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Nah, keempat ini alasan mengapa undang-undang dasar itu berbeda dengan undang-undang yang lain. Yang selanjutnya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, bersifat tertulis. Kenapa bersifat tertulis? Karena rumusnya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggaraan negara dan setiap warga negara. Yang kedua, bersifat simpel dan singkat. Artinya memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, bersifat normatif, artinya memuat norma-norma aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, hukum positif yang tinggi, artinya sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib sistem hukum di Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, alat kontrol dalam sistem hukum di Indonesia. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, pengatur kekuasaan negara. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, penentu hak dan kewajiban bagi hak dan kewajiban aparat negara maupun warga negara. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara Indonesia, baik pemerintahan, pembangunan nasional maupun hubungan antar warga negara. Yang ketiga, sebagaimana aturan hukum yang tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan nasional di Indonesia. Yang keempat, sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia selain Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika ada materi yang belum teman-teman pahami atau yang belum
mengerti, silakan teman-teman japri ke ustazah atau boleh tanyakan langsung ketika di sekolah atau di Zoom ya. Baik teman-teman, kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup pertemuan, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta